Shalom saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh merenungi firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu dan kami semua boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan katakan, kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahulu mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dengan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca dan merenungkan firman dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi kesulitan yang bertubi-tubi, perasaan apa yang timbul? Perasaan sedih, perasaan frustrasi, perasaan tertekan, dan banyak lagi perasaan-perasaan negatif yang muncul. Atau kita mau berserah penuh kepada Tuhan dan percaya segala sesuatu ada di dalam kehendak daripada Tuhan. Demikian juga perasaan tertekan ini terjadi di dalam kehidupan seorang ibu yang mengalami kehilangan. Berikut ini kita akan dengarkan kesaksian dari ibu yang mengalami kehilangan. Shalom, nama saya Natalia Emanuela. Saya ibu dari 2 anak yang tidak habis-habisnya bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa diberi anugerah 2 orang putri yang baik dan membanggakan. Tahun 2017, putri kami yang pertama dipanggil Bapa di sorga. Di usia 21 tahun, setelah menyelesaikan sidang skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya dengan nilai yang memuaskan. Tepatnya tanggal 15 Agustus 2017. Pada saat itu kami sekeluarga sangat sedih dan kehilangan, seperti tidak ada harapan lagi kami untuk hidup, di mana kami selama ini selalu berempat. Kami saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling menopang. Selama hidupnya, putri kami melayani Tuhan, pelayanan di gereja sebagai WL dengan bakat yang dia miliki. Kalau sampai saat ini kami masih bisa melanjutkan hidup, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami percaya
rancangan Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan manusia, selalu baik. Kalau Tuhan izinkan kami mengalami semua ini hanya untuk menggenapi firman Tuhan. Selama ini kami membaca Alkitab, sekarang kami menjadi pelaku firman Tuhan. Pengalaman iman bersama Tuhan membentuk kami menjadi manusia yang taat, manusia yang semakin berserah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan melebihi dari apapun, sehingga kami tidak pernah bersungut-sungut. Sekarang kami semakin percaya bahwa hidup kami ada dalam kendali Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Kiranya kesaksian kami bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita bisa memilih mau tetap meratapi kesedihan itu atau kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Keluarga daripada Ibu Natalia, mereka memilih untuk melanjutkan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur yang kita baca pasal 42, di mana pemazmur juga mau memberitahukan kepada kita, ada suatu perasaan tertekan di dalam kehidupan daripada pemazmur. Bagaimana mereka pemazmur menyikapi akan satu kondisi yang tidak menyenangkan, satu kondisi yang membuat mereka menjadi depresi, satu kondisi secara sosial yang begitu tertekan. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa air matanya menjadi makanan siang dan malam. Kalau kita melihat seperti demikian, berarti kondisi yang dialami oleh pemazmur adalah satu kondisi yang betul-betul tidak nyaman. Adanya depresi secara sosial, di mana pemazmur merasa takut mungkin untuk bertemu dengan orang. Karena ketika bertemu dengan orang dan ia menjadi bahan olokan, dipertanyakan, di mana Allahmu? Jika Allahmu ada, mengapa ia membiarkan engkau menderita? Jika Allahmu ada, mengapa ia membiarkan bangsamu menderita? Saudara, ketika di dalam situasi olokan yang seperti demikian, perasaan tertekan menjadi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Namun saudara, pemazmur memilih untuk berharap kepada Tuhan. Dikatakan di pemazmur mengatakan bahwa seperti rusa yang rindu aliran sungainya. Saudara, demikian ia ingin bahwa jiwanya merindukan Tuhan. Saudara, rusa adalah binatang yang tidak tahan dengan rasa haus. Ketika haus mendera, dia akan berusaha sedemikian rupa untuk mencari sungai yang berair. Begitu merananya pemazmur melukiskan akan keadaan mereka pada waktu itu. Mereka betul-betul merasa memerlukan Tuhan. Mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini menjadi suatu perasaan yang demikian menolong untuk pemazmur untuk betul-betul berharap kepada Tuhan. Saudara, saat ini kita tidak bisa merasa nyaman ketika kita tidak, handphone kita baterainya lowbat. Ketika kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain, kita begitu merasa tidak nyaman. Bahkan mungkin perasaan galau dan sebagainya terjadi. Saudara, waktu itu HP kita itu perlu di-charge sehingga HP kita ini dapat berfungsi kembali. Demikian juga saudara, ketika kita mengalami situasi yang tidak nyaman, ada sesuatu depresi yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita perlu lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
Pada waktu kita lebih dekat kepada Tuhan, di saat itulah kita merasakan bahwa hubungan kita tersambung kembali dengan Tuhan. Seperti HP kita, ketika lowbat dan waktu kita men-charge kembali, HP kita berfungsi lagi. Jadi waktu kita mengalami depresi sedemikian rupa, oleh karena permasalahan hidup yang begitu kompleks, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita merasakan pertolongan Tuhan kembali hadir di dalam kehidupan kita. Kemudian kita melihat bagaimana pemazmur mengatasi akan rasa kesedihan yang mendalam ini dengan cara yang lain, yaitu dengan mengingat akan kasih setia Tuhan, mengingat akan perjalanan mereka berziarah, mengingat kembali akan perjalanan mereka bersama dengan Tuhan, mengingat kembali ketika mereka ada di dalam rumah Tuhan. Mereka membuat pemazmur merasakan satu sukacita yang sungguh sangat luar biasa. Saudara, ketika persoalan hidup yang bertubi-tubi menghadang dalam kehidupan kita, bagaimana sikap kita? Apakah kita mau tetap bersukacita, mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan? Atau kita mau meratapi akan kehidupan kita yang tidak nyaman? Apalagi ketika banyak orang mencemooh kita. Kalau memang Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup, mengapa Ia membiarkan engkau menderita? Mengapa Ia membiarkan engkau dalam keadaan sakit? Mengapa Ia membiarkan engkau di dalam satu situasi ekonomi yang tidak baik? Dan banyak cemoohan yang bisa membuat kita tertekan. Tapi saudara, waktu kita memilih tetap bersukacita, mengingat kembali akan masa-masa yang indah yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, ini akan menolong jiwa kita, sehingga jiwa kita tidak lagi tertekan. Kita mampu bersukacita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, berapa banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika saudara berumur 40 tahun, berarti sudah 40 tahun saudara menikmati kebaikan Tuhan. Kalau saudara umur 50 tahun, berarti saudara sudah menikmati 50 tahun kebaikan Tuhan. Jika Tuhan izinkan kita mengalami satu masa yang tidak nyaman, apakah kita boleh melupakan masa-masa yang baik, masa-masa yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Sudah ingatkah kita bahwa nafas hidup yang kita boleh punyai, ya, yang kita nikmati setiap hari, ya, itu semuanya datangnya dari Tuhan. Itu gratis, saudara. Nah, ketika orang pada masa-masa pandemik ini, ya, waktu orang harus memerlukan oksigen, ya, berapa banyak oksigen yang diperlukan, berapa harga yang mereka harus bayar untuk oksigen yang mereka hirup. Sudah sekian panjang umurnya kita, semua itu Tuhan berikan kepada kita free. Kita tidak perlu membayar oksigen yang kita hirup. Bukankah itu menjadi satu hal yang perlu kita syukuri? Sudah, kalau kita ingat, kita kembali buka album kenangan kita bersama dengan Tuhan, mencatat, ya, album kenangan kita yang mencatat akan kebaikan Tuhan, kita buka kembali. Sungguh ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita mengenang kembali akan kebaikan Tuhan, dan ini menolong jiwa kita yang tertekan, menolong kita untuk kita bisa menjadi lega kembali. Karena kita tahu bahwa di setiap pergumulan kita ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia senantiasa berada bersama dengan kita. Saudara, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Iblis sering mengintimidasi kita dengan kalimat-kalimat yang membuat kita mencurigai akan kebaikan Tuhan. Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa Ia membiarkan engkau mengalami kesulitan yang bertubi-tubi? Kalau Tuhan itu menyayangi engkau, kenapa Ia membiarkan engkau berada di dalam situasi yang tidak lepas daripada kesulitan? Saudara, itu pasti adalah intimidasi dari iblis. Saudara,
Firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita di Roma 8 ayat 28. Bahwa segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Kebaikan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya, kita yakini bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Dia adalah Tuhan yang mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Dia adalah Tuhan yang maha tahu akan hari esok kita. Kalau begitu, mengapa kita tidak percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan yang maha tahu, kepada Tuhan yang maha kuasa? Saudara, mari kita belajar. Di dalam kehidupan kita, di dalam situasi apapun, kita selalu berseru kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Jelas di ayat yang kelima memberitahukan kepada kita demikian. Inilah yang kehendakku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku menjalani maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi pemazmur betul-betul mengingatkan kepada kita, si saat-saat kita mengalami tertekan, jiwa kita merana, jiwa kita gelisah, maukah kita hanya berharap kepada Tuhan dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa menyembah kepada Tuhan? Waktu kita bersyukur, waktu kita menyembah kepada Tuhan, maka jiwa kita diangkat oleh Tuhan. Waktu jiwa kita terangkat bersama dengan Tuhan, maka kita akan merasakan tekanan itu akan menjadi lepas, saudara. Karena kita berserah penuh kepada Tuhan. Karena kita percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah penolong dan Tuhan adalah harapan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, setiap kita mempunyai perjalanan hidup yang masing-masing. Saya pribadi pernah mengalami hal-hal yang sulit. Tekanan begitu rupa di dalam satu masa yang tidak menyenangkan. Pada masa yang seperti demikian, di dalam ketertekanan, menghadapi cemoohan orang, menghadapi perkataan-perkataan orang yang tidak nyaman, yang membuat telinga kita menjadi sakit, apa yang kita lakukan? Saya pribadi memilih untuk duduk diam di hadapan Tuhan, untuk berdoa, berpuasa, mengharapkan pertolongan Tuhan. Selama kita benar di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan membela kita. Tapi ketika kita melakukan hal yang berdosa, tentu Tuhan juga akan memberikan punishment kepada kita. Kalau kita tidak salah dan kita harus mengalami penderitaan oleh karena orang lain yang berbuat sesuatu kepada kita, perasaan tertekan, perasaan tercemooh, yakinlah Tuhan akan membela kita. Seperti pemazmur, dia merasakan ada cemoohan orang, ada hinaan orang yang membuat air matanya mengalir siang dan malam sampai seperti makanannya katanya. Berarti itu satu kedukaan yang begitu dalam. Tetapi pemazmur dapat jalan keluar, dapat keluar daripada semua permasalahan yang dia hadapi. Oleh karena apa? Karena dia percaya waktu dia berharap kepada Tuhan, maka penolong yang sejati itu akan datang menghampiri. Saudara, saya tidak tahu apa pergumulan daripada saudara di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan saat ini. Mungkin saudara merasa tertekan, sudah sekian bulan berada di rumah, bekerja dari rumah, dan mulai mau menjalani kehidupan new normal. Dan saudara pun terkadang merasa takut, kehidupan seperti apa yang akan kita hadapi. Tapi saudara mau pilih, mau tetap dalam keadaan tertekan jiwa saudara, atau saudara mau menyerahkan semua persoalan kita, semua rasa takut kita, rasa khawatir kita kepada Tuhan. Pilihan ada pada saudara. Kalau saya pribadi, saya memilih,
Saya mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Saya mau tetap menyerahkan segala sesuatu persoalan saya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin rasa takutku, mungkin kegelisahanku, saya mau berserah kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan Dia adalah Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati. Seperti rusa yang rindu aliran sungai, demikianlah jiwaku mau merindukan Engkau Tuhan. Ini satu pernyataan yang datang dari hati kita yang paling dalam, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita akan mengalami kehausan jiwa kita kalau kita jauh daripada Tuhan. Sekalipun pergumulan saudara banyak, tetapi saudara tidak bergumul sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Tuhan yang senantiasa memegang tangan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di tengah-tengah pergumulan kami percaya ada Engkau, ada Tuhan di dalam setiap langkah kami. Ada Tuhan yang menjadi penolong kami. Apakah yang perlu kami takuti di dalam hidup ini? Ketika ada pencipta kami yang senantiasa menopang, menjaga, dan memelihara kami. Tuhan, masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin selangkah demi selangkah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hidup kami berarti ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.